Neng apa? Eh, Sabia Nugrahani, anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Iman Surahman dan Eneng Nur Hasanah ini, merupakan anak yang berkebutuhan khusus. Menurut orang tua Sabia, sejak balita Sabia terdeteksi mengalami tunarungu dan wicara. Namun seperti layaknya anak normal, sejak kecil Sabia dikenal sebagai anak yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Sabia senang bermain dan bergaul bersama rekannya, baik di lingkungan sekolah dan di rumah. Hingga akhirnya oleh orang tuanya dimasukkan ke sekolah luar biasa agar lebih dekat dengan tempat latihan renang sebagai hobi utamanya. Sabia adalah anak berkebutuhan khusus, mempunyai kekurangan pendengaran. Itu terdeteksi pada umur 2 tahun. Sebelumnya pernah ke beberapa dokter anak, bilangnya hanya lambat bicara. Akhirnya dengan rasa penasaran kami pergi ke Jakarta, ke rumah sakit THT Proklamasi, lalu dites Bera dan akhirnya dinyatakan Sabia memang kiri kanan itu desibelnya tinggi dan terdeteksi bahwa Sabia tunarungu. Dari situ kita dirujuk untuk memakai dan membeli alat bantu dengar. Tapi ternyata saya pikir setelah pakai alat bantu dengar bisa langsung bicara atau bisa langsung mendengar, ternyata butuh proses dan perjalanan panjang. Dari situ dokter menyarankan Sabia untuk masuk sekolah di Santirama. Waktu itu masih di Kramat Sentiong. Di Santirama itu Sabia dirangsang dari pendengarannya dan bicaranya diiringi juga dengan terapi di rumah sakit Proklamasi itu. Tapi Sabia sekolah di Santirama nggak lama karena waktu itu saya hamil, pulang lagi ke Bogor, dan Sabia masuk sekolah di TK umum dan di SD umum. Alhamdulillahnya Sabia itu anaknya pede di masyarakat, di keluarga, di sekolah. Dia mau bermain, mau berbaur, sampai akhirnya Sabia kelas 6 SD dimasukkan ke SLB karena untuk Sabia latihannya itu kolamnya itu biar dekat dengan sekolahnya. Awal mulanya Sabia kenal renang itu pertama niatnya kan untuk terapi, ada teman yang mengajak. Setelah itu ada lomba dan diikutkan oleh pelatihnya. Kini Sabia berusia 17 tahun. Sabia tercatat sebagai salah satu pelajar kelas 2 SMA di SLB Dharma Wanita Bogor. Setiap hari, kegiatan Sabia disibukkan dengan kegiatan berlatih renang dan belajar di sekolah. Walau berkebutuhan khusus, tidak membuat Sabia menjadi lemah dan manja. Sebagai anak berkebutuhan khusus, Sabia menunjukkan bahwa dirinya dapat hidup mandiri. Setiap hari, untuk berangkat menuju sekolah dan tempat latihan renang yang cukup jauh jaraknya, Sabia naik angkutan umum seorang diri tanpa didampingi orang tuanya.
kekurangan dalam dirinya tidak memupuskan keberanian dan kemandiriannya. Meski memiliki segudang prestasi di bidang olahraga renang, ternyata menurut guru dan rekannya, Sabia juga dikenal sebagai siswi yang aktif, pandai, dan rendah hati di sekolahnya. Untuk nilai relatif ya, karena setiap karakter anak itu berbeda-beda dari satu siswa ke siswa yang lain. Seperti Sabia, kalau dikategorikan, Sabia di level yang mampu mencerna materi, meresapi materi dengan baik. Cepat juga kalau saya kasih materi, dia langsung menanggapi, responnya baik, hasilnya juga bagus. Sama dengan temannya Salma, mungkin Oka juga. Mungkin perbedaannya mungkin di karakter ya, di karakternya mungkin yang berbeda. Secara wawasan atau secara komunikasi itu yang membedakan sih. Tapi secara intelektual, wawasan apa, itu sama dengan yang pada umumnya. Itu sudah lama di sekolah kami berkecimpung di dunia eskul ya. Jadi karena anak-anak tuli ini non akademiknya yang kita bentuk, karakternya kita bentuk. Jadi vokasional sih 70% yang kita upgrade mungkin ya, yang kita up biar kedepannya mungkin setelah lulus mereka punya bekal. Jadi kayak Sabe ini istilahnya sudah atlet nasional, sudah mengikuti beberapa event-event, kegiatan-kegiatan yang notabene udah nasional. Mungkin kita doakan aja mungkin kedepannya bisa mewakili nama baik negara kita Indonesia gitu. Kalau untuk sehari-hari sih eskul dia ikut juga. Saya menggambar karena potensi ya, setelah saya bicara sama orang tuanya ternyata multi talent ya. Jadi Sabia tuh selain di tata boga, memasak, bikin kue, dan menjahit pun dia bisa ya. Kayak memasak dan menggambar sih, lebih ke arah situ sih. Dengan motivasi yang besar, Sabia selalu berusaha untuk berlatih keras dan mencapai keinginannya untuk mendapatkan medali dari lomba yang diikutinya. Beberapa kali mengikuti lomba renang tingkat daerah dan tingkat nasional antar pelajar di Bandung, Jakarta, dan daerah lain menjadikan apa yang dicita-citakannya membuahkan hasil. Dengan meraih juara di berbagai event kejuaraan. Mendapatkan medali emas dan medali perak, medali sang juara yang sejak kecil diimpikannya hingga saat ini. Sabia tidak cukup puas dengan koleksi medali yang telah diraihnya. Dia terus berlatih dan bersiap-siap mengikuti berbagai lomba di kemudian hari. Pernah lomba di Sukabumi, Bogor, Bandung, Jakarta, dan lain-lain. Pernah pelajar daerah, pelajar nasional.
Selain renang, saya hobi melukis dan memasak. Saya senang latihan di Ibu Maria. Saya tidak capek. Cita-cita ingin jadi pelatih renang. Bagi pelatih seperti Maria Teresia, kebahagiaan dan kebanggaan yang dirasakannya tidak lain adalah melihat capaian prestasi anak-anak didiknya agar sesuai dengan cita-cita dan target yang telah ditetapkan. Bersyukur bagi para anak didiknya termasuk Sabia, target prestasi lomba yang ditetapkannya itu tidaklah menjadi beban yang harus dicapai. Namun justru sebagai sebuah motivasi yang dijalankannya secara senang hati untuk memberikan prestasi yang terbaik yang tidak hanya bagi dirinya, namun juga bagi keluarga, klub, hingga daerah yang diwakilinya dalam setiap kejuaraan. Saya menjadi pelatih renang dari tahun 2006. Itu melatih umum, begitu juga melatih anak-anak disabilitas. Yang jelas motivasi ya Pak ya, jelas motivasi. Jadi motivasi itu bukan hanya dari kita pelatih aja, yang jelas dari orang tua. Orang tua sudah mendukung dan anaknya juga mau meluangkan waktu. Yang jelas ini anak-anak disabilitas ini luar biasa. Di mana dia kalau ingin berlatih itu tidak mengenal rasa lelah. Sangat luar biasa dengan prestasi yang dia peroleh. Semakin dia mendapatkan prestasi, dia akan semakin rajin lagi. Contohnya seperti Sabia. Setelah dia sekolah itu dari jam 10:30, dia pulang naik angkot, dia berangkat langsung ke sekolahan di mana dia ke kolam untuk dia berlatih. Dia bawa makan dari rumah. Dia latihan di sini dimulai dari jam 2 sampai jam 4. Tetapi kalau mendekati event, latihan bisa sampai 3 jam atau sampai maghrib bahkan. Itu latihan yang diambil oleh dia dan teman-temannya. Itu jatuh bangunnya sangat-sangat itu ya untuk Sabia itu. Sangat-sangat lah dia. Dia saya pegang waktu itu dari SD kelas 4. SLB kelas 4 udah saya pegang. Waktu itu dia masih mengikuti di umum, tetapi karena dengan kekurangan dia, saya nggak mau bilang kekurangan ya, ini kelebihan, katakan ini kelebihan, karena kasihan anak-anak itu bukan istilahnya dengan kekurangan dia, ini kelebihan dia. Dia ikut di saya pegang waktu itu untuk Peparda di Bandung itu mulai itu perjuangan dia luar biasa Pak. Mereka itu membuat saya sebagai pelatih sendiri merasakan saya kecil untuk anak-anak disabilitas. Walaupun katakan kenapa saya bilang kecil, karena dengan semangatnya dia, saya nggak bisa jadi males, karena mereka udah lebih semangat dari kita gitu. Tidak hanya mengukir prestasi gemilang di dunia olahraga renang saja, sebagai seorang perempuan yang mulai beranjak dewasa, ternyata Sabia juga memiliki keterampilan lain, yakni membuat kue.
Menurutnya, selain dapat menyalurkan kegemarannya dalam membuat kue, kegiatannya ini juga dapat membantu ekonomi keluarga. Karena kue yang dibuatnya ini dijual kepada para pelanggan yang kerap memesan kuenya. Sabia juga selain hobi yang tadi, dia punya hobi mendaki gunung. Pernah mendaki Gunung Semeru pada tahun 2018. Hobinya itu yang sedikit membuat ibunya khawatir, tapi kata dia ada kepuasan sendiri. Jadi intinya meskipun anak-anak kita mempunyai kekurangan, mereka bisa mencoba dalam segala hal yang anak-anak normal juga bisa. Jadi intinya orang tua berilah kepercayaan, berilah wawasan seluas-luasnya, nanti mereka sendiri akan memilih di mana mereka nyaman, di mana hobi mereka yang akan tergali. Dengan begitu anak-anak yang mempunyai kekurangan akan pede dengan kelebihan-kelebihan mereka. Hari Minggu paling dia juga ngisi, kalau nggak ngelukis, dia masak atau apa. Jadi intinya kendalanya memang waktunya untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan keluarga habis tersita untuk latihan, tapi itu kan konsekuensi ya yang harus dijalani untuk dapat prestasi gitu. Untuk ibu-ibu yang mempunyai anak spesial need itu harus tetap semangat. Kalau ibunya sendiri melehoi, anak-anak nggak bisa jadi apa-apa. Jadi memang intinya kunci pertama di orang tua gitu. Support orang tua sangat besar, doa orang tua juga sangat besar. Juga kita harus mendidik anak-anak spesial itu untuk mandiri. Misal ke sekolah sedikit-sedikit ajarkan untuk mereka bisa pergi sendiri. Karena kan kita tidak tahu suatu hari nanti kita sakit atau bisa jadi umur kita meninggal. Anak-anak kita harus tetap melanjutkan hidup mereka kan. Kalau mereka tidak mandiri, kita tidak ada, mereka juga akan terpuruk. Jadi untuk ibu-ibu yang luar biasa juga harus agak sedikit tega. Memang saya juga waktu pertama kali melepas dia pergi sekolah sendiri, sebelum ada kabar, hati saya tidak tenang. Teruslah berdoa, karena meskipun kita nggak ada di samping mereka, ada Allah yang akan selalu menjaga mereka gitu. Di bidang seni lukis, selain juga mengaku sebagai hobi yang digemarinya sejak kecil, Sabia juga kerap memenangkan lomba lukis yang pernah diikutinya. Yang penting mereka nggak minder, dan orang tua yang jelas nomor satu orang tua, Pak. Kalau orang tua mendukung, dengan kan banyak juga orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus, bahkan disembunyikan. Itu jangan, karena kan setiap anak itu mempunyai prestasinya masing-masing. Mungkin ada yang di berenang, sepak bola, lari atau apa. Jadi kita orang tua yang harus jeli. Iya, apalagi pemerintah sekarang sangat memperhatikan
pemerintah sangat memperhatikan untuk anak-anak disabilitas. Jadi ini ada kesempatan yang terbaik untuk orang tua yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus. Mari kita sama-sama tonjolkan bahwa anak-anak kita walaupun dengan kekurangan, tapi dia bisa menjadi yang terbaik, melebihi dari anak-anak yang normal. Bukti nyata dari semangat juang, ketekunan dan capaian prestasinya dalam memenangkan kejuaraan baik di olahraga renang atau melukis ini terlihat dari sejumlah piagam dan piala yang tersusun di salah satu kamarnya. Susunan piagam, piala, dan medali tersebut juga bisa bermakna sebagai sebuah simbol komunikasi publik dari Sabia kepada semua orang, termasuk bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Bahwa jika seseorang memiliki keterbatasan seperti yang dimilikinya, hal itu bukanlah sebuah hambatan untuk mencapai prestasi yang dicita-citakan.